Bab 136. 16 finalis 2. Li Xin juga bisa melihat betapa pahitnya wajah Long Haoshen, dan mengatakan beberapa kata untuk menghiburnya. Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal ini. Pada akhirnya, ini hanya berlaku jika kamu benar-benar masuk tiga besar. Petik 2. Long Haoshen merasa sedikit lebih baik, mengangguk dan berkata, "Ayo masuk, sis." Hari ini, suasana di Stadion Ksatria cukup khusyuk. Meskipun situasi di dalam tidak berubah, di peron, sekelompok orang tiba. Jelas, mereka tidak sedikit jumlahnya. Dan tanpa diragukan lagi, mereka adalah petinggi dari Kuil Agung. Pada saat ini, untuk 16 besar kompetisi seleksi pasukan pemburu setan, 40 orang berkumpul. Semuanya duduk di ruang tunggu untuk menonton kompetisi knockout yang akan berlangsung. Meskipun orang luar ini tidak ada di sini untuk berpartisipasi, mereka pergi menonton kompetisi, seperti sebelumnya. Beberapa ingin belajar dan meningkatkan melalui menonton pertandingan antara 16 pembangkit tenaga listrik ini, mengamati metode mereka dan mendapatkan pengalaman dalam prosesnya. Lebih penting lagi, setelah akhir kompetisi ini, roulette pembentuk regu akan dilakukan. Siapa yang tidak ingin melihat keterampilan mereka yang mungkin akan menjadi mitra pasukan masa depan mereka? Begitu dia memasuki ruang tunggu, Long Haoshen buru-buru melihat sekeliling. Banyak tatapan jatuh padanya, khususnya milik Satria atau pesaing yang berada di kelompok ketiga. Temukan dia. Long Haoshen benar-benar mengabaikan tatapan pesaing lain dan dengan cepat menemukan target perhatiannya. Keir duduk diam di sudut baris pertama. Dia memiliki tongkat bambu di depan tubuhnya, menyandarkan bahunya di atasnya. Dia tampak sangat tenang. Dan dari mata Long Haoshen, dia memberikan perasaan yang sangat murni. Karena ketika dia mendapatkan Blue Rain, Hibiscus of Light, Long Haoshen telah benar-benar tenggelam. Dia merasa seperti dia tidak melihat Keir selama berabad-abad. Melihatnya duduk di sini, dia dan Li Xin dengan cepat menuju ke sisinya. Keir yang sebelumnya tenang dengan jelas mengenali langkah kaki ini. Sedikit menundukkan kepalanya. Dia tanpa sadar menggenggam tongkat bambunya dengan kedua tangan. Keir. Long Haoshen memanggilnya. Sebentar, sebelum duduk di sampingnya. Ya, Keir menanggapi dengan suara tenang. Mengerucutkan bibirnya sambil terlihat agak tidak senang dalam sikapnya. Hai. Beberapa hari ini, saya berada di gudang harta karun aliansi. Saya baru saja keluar kemarin malam. Ya, Keir menjawab dengan sangat cepat. Keir, apa yang kamu lakukan beberapa hari ini? Long Haoshen bertanya. Hatinya masih penuh dengan keraguan. Kali ini, Keir bahkan tidak membuat, ya, dan dengan tenang tetap duduk. Namun, telinganya sudah merah tua. Meskipun Long Haoshen tidak muncul selama beberapa hari, Li Xin sudah memberitahunya apa yang dia lakukan. Jadi wajar saja, Keir tidak mengkhawatirkannya. Tapi setelah dia dipeluk oleh Long Haoshen pada hari itu, wajahnya akan memerah setiap kali dia mengenang kesalahpahamannya. Dan bersamaan dengan itu, detak jantungnya akan semakin cepat. Mendengar suara Long Haoshen sekali lagi begitu tiba-tiba, bagaimana mungkin dia tidak merasa malu? Long Haoshen, yang tidak memiliki cara untuk mengetahui tentang pikiran wanita kecil ini saat ini mengerutkan kening dan menunjukkan perhatian. Keir, bagaimana mungkin kamu masih marah? Saya pikir saya tidak melakukan sesuatu yang buruk. Jika Anda marah, beritahu saya mengapa. Apakah tidak apa-apa? Saya akan mengoreksi diri saya sendiri. Petik 2. Li Xin yang duduk di samping tidak bisa membantu tetapi menutupi mulutnya. Hampir tertawa. Pasangan kekasih ini sangat menarik. Melihat penampilan Keir yang malu-malu, sesuatu menjadi jelas baginya. Bagaimana bisa dia marah? Hanya saja, aku ingin tahu apa yang mereka berdua lakukan. Saya merasa mereka benar-benar murni dan tulus. Li Xin, jauh di lubuk hatinya, sangat iri. Berpikir dalam hati. Kapan aku akan menemukan seseorang yang akan peduli padaku seperti Lil, bro untuk Keir? Kekhawatiran Long Haoshen tidak berlangsung lama. Dan karena dia dalam kerugian, tangan lembut kecil diam-diam terulur ke depan, memegang tangannya sendiri.
Dalam genggaman tangan kecil yang lembut dan hangat ini, Long Haoshen pada awalnya terguncang. Kemudian, mengisi hatinya dengan resolusi. Cemas dalam batasan. Dia dengan puas tetap duduk di sana. Meskipun dia cukup bebal, sekarang dia yakin Keir tidak menyalahkannya. Dalam kompetisi sistem gugur yang begitu penting, tentu tidak ada yang datang terlambat. Setelah beberapa saat, 16 pesaing semuanya telah tiba. Long Haoshen tidak mengenali banyak orang di baris pertama tempat duduknya. Selain dia, Li Xin, dan Keir, ada juga Huang Yi dan Yang Wenzhao. Dan dua ksatria terakhir yang belum pernah dia lawan secara pribadi. Yang secara alami merupakan dua kekuatan terakhir pada langkah kelima yang dia lihat selama kualifikasi. Long Haoshen melihat sekeliling sebentar. Di baris pertama, tepatnya ada 16 orang yang duduk dan di antara mereka, di luar dugaan ada 5 ksatria, dan tidak ada pendeta sama sekali. Padahal, seorang ksatria yang berakhir di peringkat pertama dalam peringkat 6 kuil besar tentunya bukanlah pemandangan yang langka. Tiba-tiba, dia merasa ada sesuatu yang salah, dan menoleh ke sekitar Keir, memberitahunya. Dengan tatapan bingung, Keir, peserta kompetisi sistem gugur hari ini harus menjadi satu-satunya yang bisa duduk di baris pertama ini. Jadi kamu. Li Xin akhirnya tidak bisa menahan tawanya lebih lama lagi. Bocah bodoh. Ada kalanya kamu benar-benar bodoh. Siapa bilang Keir tidak bisa berpartisipasi ke kompetisi sistem gugur terakhir? Dia menempati posisi pertama di grup kedua kami. Anda tahu. Long Haoshen tercengang. Membuka lebar kedua matanya. Dengan tipis melepaskan tangan kecil yang halus itu. Keir sedikit mengangkat kepalanya. Dan berkata dengan suara rendah, ini juga sesuatu yang tidak pernah aku tanyakan sebelumnya. Akulah pembunuh tanda pagar satu. Bagi Long Haoshen, berita ini benar-benar mengejutkan. Secara alami, dia tahu bahwa Keir adalah seorang pembunuh, tapi dia buta. Namun, dia tetap menempati posisi pertama dari grup kedua. Apa maksudnya itu? Long Haoshen benar-benar bingung pada saat itu. Kalian semua, selamat datang di Stadion Night. Pada saat ini, suara yang akrab terdengar di sekitar, membuat Long Haoshen mengangkat kepalanya. Dia segera menyadari bahwa di beberapa titik, kepala ksatria suci Han Qian telah tiba di stadion dan kata-katanya ditujukan kepada orang-orang di ruang tunggu. Meskipun dia tidak menggunakan sihir penguat suara, semua orang bisa mendengar suaranya dengan jelas. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda karena telah masuk 16 besar, kompetitor. Fakta bahwa Anda masuk 16 besar menyiratkan bahwa Anda sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan hadiah dari aliansi. Setelah kompetisi hebat ini, Anda akan memiliki izin untuk pergi ke gudang harta karun aliansi untuk memilih salah satu keterampilan rahasia yang paling cocok untuk Anda. Jika Anda dapat maju dalam kompetisi ini, hadiahnya akan meningkat. Sedangkan bagi Anda pesaing lain yang tidak bisa masuk 16 besar, tidak perlu khawatir. Meskipun yang paling luar biasa dari kalian masuk 16 besar, selamat dari babak penyisihan adalah bukti yang cukup bahwa kalian akan menjadi anggota penting dari Demon Hun Squad. Petik 2. Temple Alliance kami tidak pernah mahir dalam formalitas jadi saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Selain itu, sebelum kompetisi 16 besar kompetitor berlangsung, Anda akan diminta untuk menarik surat suara. Mulai sekarang, keberuntungan juga akan menjadi faktor besar apakah Anda akan bisa bertahan atau tidak. Bahkan saya mengakui keberuntungan sebagai elemen kekuatan. Petik 2. Keir diam-diam mengambil tangan kecilnya, dan menggenggam erat tongkat bambunya. Long Haoshen tahu bahwa dia pemalu di hadapan banyak orang. Dari fakta bahwa dia terlalu malu untuk membiarkan tangannya dipegang, dia secara alami tidak akan mengeluh. Dari baris pertama, 16 peserta berjalan berbaris, memasuki stadion satu demi satu. 44 peserta lainnya tidak perlu berpartisipasi dalam pertandingan, tetapi sama gugupnya. Tanpa ragu, setiap konfrontasi dalam kompetisi knockout ini akan menjadi pertandingan yang sengit. Pertandingan pasti akan sangat menarik. Dan yang lebih penting, roda pemintal akan menunjuk anggota masing-masing regu setelah beberapa saat. Mereka semua ingin melihatnya. Siapa? Pada akhirnya,
yang akan keluar sebagai bintang, dengan menggunakan kemampuannya sendiri, untuk menempati posisi tertinggi dalam kompetisi. Setelah anggota staf sekali lagi mengkonfirmasi plat nomor dari masing-masing peserta, kelompok 16 memasuki panggung utama, menempatkan diri mereka dalam lingkaran di sekitar Han Qian. Pada saat ini, 5 tetua lainnya memasuki stadion, berdiri di samping Han Qian. Di antara 5 tetua ini adalah seseorang yang memiliki tanda Master Heroic Assassin, yang berasal dari kuil Assassin. Orang yang mengendalikan 36 Heroic Assassin terkuat dari langkah ke-8. Master Aula Pembantu Ying Suis Feng. Kepala Aula Pembantu Kuil Penyihir. Tutor Saint Mage dan Komandan Resimen Penyihir. Lin Chen. Tentu saja, Long Hao Shen tidak mengetahui ini. Tetapi lelaki tua ini sebenarnya adalah kakek biologis Lin Xin. Master Aula Pembantu dari Kuil Imam. Kardinal dan Master dari Aula Pengorbanan. Ruo Shui. Kepala Aula Pembantu Kuil Prajurit, Grandmaster Berserker, dan pembangkit tenaga listrik sejajar dengan Kaisar Perang, Ren Wokuang. Orang terakhir adalah sesepuh wanita bersulam jubah hitam, dan terlihat selembut Ruo Shui, tetapi dia tampak memiliki tampilan yang lebih agresif. Dalam hal tinggi badan, dia pendek, tetapi setelah memasuki stadion, dialah yang membuat yang lain merasakan tekanan terbesar. Ketika memperhatikan dengan hati-hati, getaran yang dia keluarkan mirip dengan tekanan yang dipancarkan oleh makhluk raksasa, menakutkan, dan sunyi. Orang ini adalah Master Aula Pembantu, yang dikenal sebagai Master Fantasista Spiritual yang agung. Summoner dengan pangkat Kaisar Jiwa, San Sui. Saat ini, semua orang dapat merasakan bahwa nenek Sansui ini mungkin bukan yang paling berhasil dalam hal tingkat kultivasi di antara 6 Master Aula tambahan ini. Tetapi dia benar-benar yang paling menakutkan dari orang-orang ini. Han Qian tertawa dan berkata, semua orang sudah berkumpul. Haruskah kita mulai? Petik 2. 5 orang lainnya mengangguk setuju. Meskipun ada 6 orang di sana, 5 lainnya hanya hadir untuk mengawasi proses ini dan tidak lebih. Karena orang yang menarik undian adalah Han Qian sendirian. Bola api yang dilihat semua orang berkali-kali muncul sekali lagi, dan perlahan jatuh dari langit, mengembang di udara, secara bertahap berubah menjadi lingkaran emas besar. Dan kemudian jatuh ke tanah. Kebetulan jatuh mendekati 16 pesaing dan 6 Master Aula tambahan. Para Master Aula sekunder diselimuti lingkaran cahaya, sementara 16 pesaing berdiri di luar lingkaran cahaya ini. Dengan kilatan cahaya keemasan dari tangan Han Qian, cincin itu langsung bersinar sangat terang. Letakkan tangan Anda di halo ini. Menggambar banyak sekarang bisa dimulai. Tenang, peringkat pertama grup mereka hanya akan dicocokkan dengan peringkat kedua grup mereka. Petik 2. Sesuai dengan instruksi Han Qian, semua orang memasukkan tangannya ke dalam halo ini. 6 guru aula tambahan lainnya menutup mata mereka, menggunakan kapasitas mental mereka yang menakjubkan untuk merasakan proses penarikan undian. Orang yang merasa paling gugup adalah Han Qian, dalam kapasitasnya sebagai Master Aula Sekunder Night Hall. Tentu saja, dia berharap agar semua pesaing yang datang dari kuilnya setidaknya bisa lolos ke babak pertama. Jumlah 5 ksatria yang memenuhi syarat kali ini, di antara 16 tempat, adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Sebelum kuil lainnya, Han Qian mendapatkan banyak wajah. Jika 5 orang ini bisa masuk 8 besar, betapa fantastisnya itu. Pengundian banyak dimulai. Cahaya keemasan yang lembut menutupi ke-16 tangan sepenuhnya, berkedip dan menyebar dengan cepat. Berputar dengan kecepatan tinggi. Itu menutupi tubuh semua 16 pesaing dengan warna emas. Secara bertahap, kecemerlangan demi kecemerlangan menyala dan perubahan muncul pada warna emas di tubuh masing-masing peserta. Perubahan terpenting ada pada intensitas warna emas ini. Bab 137. 16 finalis 3. Bis. Halo berhenti bersinar. Dan 16 orang di kelompok Long Hao Shen melihat kecemerlangan di tubuh mereka sendiri. 5 Master Aula tambahan di halo membuka mata mereka secara bersamaan. Tidak termasuk Ruo Shui. 4 Master Aula sekunder lainnya tampak seolah-olah mereka sedang bersukacita atas kesialan orang lain. Pada saat yang sama,
Penampilan Han Qian menjadi pemandangan yang sangat jelek untuk dilihat. Itu sudah selesai. Dan bahkan tanpa 5 master aula tambahan lainnya, tidak ada yang bisa mempertanyakan keadilan dari proses ini. Di antara 5 pesaing kuil ksatria, tanpa diduga, ada 4 dari mereka yang jatuh melawan ksatria lain sebagai lawan. Dengan kata lain, tidak peduli bagaimana pertandingan berlangsung, sekarang hanya ada paling banyak 3 orang dari kuil ksatria yang bisa masuk 8 besar. 2 ksatria dari langkah kelima, yang tidak terbiasa satu sama lain, akhirnya saling berhadapan. Cahaya di tubuh mereka benar-benar identik. Dan di sisi lain, Long Haoshen dan Li Xin, saudara laki-laki dan perempuan, berakhir melawan satu sama lain. Penampilan Long Haoshen langsung menjadi kaget saat dia berbalik ke arah Li Xin, dengan ekspresi jelek di wajahnya. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa dia akan sangat tidak beruntung? Dengan probabilitas 1/8, dia masih menarik kakak perempuannya sebagai lawannya. Sein Mage Tutor Lin Chen terbatuk sebelum menepuk bahu Han Qian dan berkata, "Saudara Han memang layak menjadi utusan cahaya. Undian ini memang adil dan pantas. Itu mendapat persetujuan dari kuil penyihir kami." Petik 2. Ying Swiss Feng dan Han Qian adalah yang paling akrab. Dan dia adalah orang yang tertawa terbahak-bahak. Han tua, kuil ksatria Anda memang tangguh. Tapi dalam hal keberuntungan, tes-tes. Kulit Han Qian berubah total. Dengan keras membuka kedua matanya lebar-lebar. Kaisar Perang Ren Wokuang juga tertawa. "Anak Ying, kamu tidak boleh berbicara seperti ini. Hasil gambar ini sangat menguntungkan bagi kuil ksatria. Dengan begitu mereka akan memiliki setidaknya 2 orang di 8 besar. Bukankah ini sangat meningkatkan kemungkinan mendapatkan seseorang di 3 besar?" Petik 2. San Sui, pemanggil di langkah Kaisar Roh dengan dingin mendengus. "Kalian, apa yang bisa kamu lakukan selain bersukacita atas kemalangan orang lain? Pertama-tama, usahakan agar 5 orang Anda masuk 16 besar." Han tua, terima kasih. Tak seorang pun dari kuil spiritual kita saling berhadapan. Sungguh keberuntungan yang besar. Petik 2. Di luar kuil ksatria, penentu kedua dari pilihan ini adalah kuil spiritual. Tidak termasuk orang yang bahkan tidak bisa memprediksi apa yang akan dia panggil melalui gerbang pemanggilan makhluk. Chen Yinger. Secara mengejutkan ada 3 pemanggil luar biasa yang berhasil masuk 16 besar. Selain itu, di antara mereka, 2 hanya di langkah keempat. Jelas, mereka adalah pemanggil yang kuat. Dalam proses menggambar yang baru saja terjadi, ketiga summoner ini tidak saling berhadapan. Jadi tidak heran jika San Sui yang biasanya berwajah dingin berada dalam suasana hati yang baik. Darah Han Qian mendidih karena marah. Kompetisi sistem gugur belum dimulai. Tetapi kuil ksatria telah kehilangan 2 orang. Selanjutnya, di depan mereka, dia tidak bisa keluar seperti itu. Dengan wajah sebagian merah dan sebagian pucat, dia berkata, "Melihatmu, masing-masing dan setiap dari kamu terlihat seperti kamu sangat menikmati diri sendiri. Anda harus mengambil contoh pada penampilan Ruo Shui yang tenang dan terkumpul." Petik 2. Ruo Shui menghela nafas tanpa daya, dan berkata, "Bagaimana saya bisa tenang dan tenang? Tak satu pun dari orang-orang dari kuil imam saya masuk 16 besar. Hasil menggambar ini tidak terlalu memengaruhi saya." Han Qian segera menjadi tidak bisa berkata-kata. Dan dengan kejam berkata, "Kembali ke ruang tunggu. Sesuai dengan warna lampu di tubuh Anda, pertandingan akan segera dimulai." Penyandingan pertama mungkin tetap di dasar. Petik 2. Saat dia selesai berbicara, dia dengan marah kembali ke peron bahkan tanpa menoleh. Halo emas besar itu perlahan naik, tidak masuk ke dalam kubah. "Kak, aku, Long Haoshen ingin mengatakan sesuatu kepada Li Xin. Tapi Li Xin segera menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan segera berkata, "Adik kecil bodoh, apa yang kamu lakukan? Apa yang membuat Anda merasa canggung? Mungkinkah kamu benar-benar berpikir aku bisa melanjutkan dengan bertemu orang lain sebagai lawanku? Berkat bantuan Keyer saya bisa masuk 16 besar. Saya sudah puas dengan itu. Awalnya, saya bahkan tidak memiliki ide untuk mencoba masuk 16 besar. Menarik Anda sebagai lawan saya sebenarnya adalah hal terbaik yang bisa terjadi pada saya.
Karena saya akan kalah. Bukankah itu yang terbaik? Apakah saya dapat mengirim Anda ke 8 teratas dalam prosesnya? Petik 2. Tapi, Long Hao Shen masih ingin mengatakan sesuatu. Tapi langsung disela oleh Li Xin. Bodoh. Apa artinya? Tapi, mungkinkah Anda benar-benar berpikir, saya, pada langkah keempat, dapat mengalahkan Anda yang berada di langkah kelima? Atau bahwa mawarku bisa menang melawan Hao Yue yang kecil dan aneh itu, setelah evolusinya? Petik 2. Pesaing lain sudah kembali ke ruang tunggu. Tetapi Keir masih menunggu di sisi Long Hao Shen. Mendengarkan percakapan saudara perempuan ini dan saudara laki-lakinya. Kik, pertandingan pertama tidak melibatkanmu, kan? Suara yang agak tidak bisa berkata-kata terdengar dari samping. Long Hao Shen dan Li Xin berbalik untuk melihat. Melihat Yang Wenzhao dan seorang pemanggil wanita yang memberi mereka pandangan aneh. Keduanya adalah orang-orang yang memiliki cahaya paling dangkal yang menyinari tubuh mereka. Summoner wanita itu mengenakan gaun ajaib bersama dengan sebuah tongkat. Dan saat ini sedang menundukkan kepalanya jadi tidak ada cara untuk melihat wajahnya dengan jelas. Oh, permintaan maaf. Long Hao Shen mengangguk pada mereka sebelum buru-buru kembali ke ruang tunggu bersama dengan Li Xin dan Keir. Menyadari mereka, Yang Wenzhao tetap tidak menonjolkan diri. Setidaknya, dia tidak menarik Long Hao Shen atau Keir sebagai lawan pertamanya. Bahkan jika dia tidak dihantui oleh bayangannya seperti sebelumnya, kedua lawan ini adalah yang paling sulit dihadapi baginya. Keir, siapa lawanmu? Li Xin bertanya pada Keir, yang berada di sisi Long Hao Shen. Keir menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya tidak bisa melihat, jadi saya tidak tahu. Mendengar kata-katanya, Long Hao Shen segera merasakan gelombang kesalahan diri yang kuat. Dia telah menjaganya untuk waktu yang lama, tetapi lupa bahwa dia tidak bisa melihat. Penuh penyesalan, dia meraih tangan kecilnya. Jangan khawatir, saya akan bertanya kepada anggota staf. Pada saat Long Hao Shen pergi untuk bertanya kepada anggota staf, pertandingan pertama dari 16 besar ke 8 besar dimulai. Seperti sebelumnya, Yang Wenzhao tidak memanggil tunggangannya, dan menyebarkan sepasang pedang yang berat. Melesat seperti sambaran petir ke arah pemanggil lawan. Selama pertandingan antara Knight dan Summoner, kedua belah pihak berada pada jarak 50 meter. Lawan Yang Wenzhao menggenggam tongkat hijau, dan bernyanyi dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, dia tidak tetap diam dan mundur dengan cepat. Serangan Yang Wenzhao sangat cepat, tetapi bahkan jika itu masalahnya, ketika dia tiba pada jarak 20 meter, pemanggil wanita telah menyelesaikan pemanggilan pertamanya. Titik hijau cahaya dipancarkan dari puncak tongkatnya, jatuh ke tanah dalam sekejap, dan lingkaran cahaya hijau muncul, memancarkan riak di sekitarnya. Segera, sulur yang tebal keluar dari tanah, segera menyebar ke depan. Ini adalah pemanggil botani. Pada saat ini, jika Yang Wenzhao tidak ingin berbenturan dengan tanaman itu, dia harus mengambil jalan memutar. Secara alami, Yang Wenzhao tidak akan membuat pilihan seperti itu. Melaju ke depan dengan kehormatan dan tekad. Dua pedang beratnya bersinar dengan kilau cahaya keemasan. Mempercepat langkahnya lebih jauh. Dia membuat Charge berevolusi menjadi Assault saat dia melambaikan dua pedang di tangannya. Meluncurkan dua Lighton secara bersamaan saat dia perlahan melompat dari tanah. Meskipun pohon anggur itu kuat dan tahan lama, di depan Lighton ini tampak sangat rapuh, karena dalam sekejap berubah menjadi nihil. Karakter gagah berani Yang Wenzhao tidak diragukan lagi terwujud pada saat itu. Dengan berani bergegas ke kelompok tanaman merambat ini, tanpa menggunakan keterampilan apapun, dia mengayunkan pedang berat ini, melewati mereka sambil muncul seperti angin dan hujan dan langsung memutar dan menghancurkan tanaman merambat ini. Hanya kecepatannya yang turun sedikit. Tetapi kekuatan yang tak tertahankan ini melewati tanaman merambat ini tanpa hambatan. Dan pada saat ini, pemanggil wanita yang berlawanan menyelesaikan mantra pemanggilan keduanya. Di depan serangan Yang Wenzhao, summoner ini tidak panik sedikit pun. Kali ini, itu adalah cahaya beriak berwarna hijau tua yang muncul. Dan segera, duri lebar keluar dari tanah.
Tidak hanya menghalangi jalan Yang Wenzhou tetapi juga meluncurkan serangan diam-diam padanya. Suara keras bergema saat sosok pengisian Yang Wenzhou tiba-tiba berhenti. Banyak duri ini tampak lebih ramping dari tanaman merambat tetapi sekeras besi. Meskipun, seperti sebelumnya, tidak ada cara untuk melawan serangan yang datang dari sepasang pedang Yang Wenzhou. Dia tidak memiliki cara untuk menyerang ke depan dengan assault lagi, dan hanya bisa maju selangkah demi selangkah. Pada saat itu, Long Haoshen sudah menanyakan anggota staf dan mendapat konfirmasi bahwa lawan Keir adalah pemanggil lain. Perhatiannya langsung tertuju pada pertandingan ini. Pemanggil adalah panggilan Long Haoshen yang paling asing. Satu-satunya pertarungan yang melibatkan summoner yang pernah dia lihat adalah pertarungan yang melibatkan Chen Yinger dan gerbang pemanggilan makhluknya. Tapi lawan Yang Wenzhou jauh lebih bisa diandalkan daripada Chen Yinger ini, yang telah meluncurkan 2 mantra pemanggilan berturut-turut dan dengan kecepatan seperti itu. Dang. Tetapi pada saat ini, kaki Yang Wenzhou tiba-tiba berhenti total. Serangan keras terdengar saat tubuhnya diguncang sebentar, dan tiba-tiba menjadi tidak bergerak. Penglihatan Long Haoshen cukup baik, jadi dia bisa dengan jelas melihat bahwa duri merah sepanjang 1 kaki ditembakkan ke arah Yang Wenzhou. Jelas menyerangnya secara mengejutkan. Karena dia berada di depan ruang tunggu, Long Haoshen dapat melihat bahwa pemanggil ini, seperti sebelumnya, di tengah semak duri, dilindungi oleh mereka saat dia terus mundur. Di sampingnya, berdiri tanaman fantastis setinggi seseorang. Seluruh tubuh tumbuhan ini terbuat dari duri, dan sekuntum bunga besar di atasnya. Dari tubuhnya duri berwarna merah ini muncul sebelumnya. Long Haoshen tahu dengan jelas kekuatan Yang Wenzhou. Agar duri bisa mendorongnya kembali, dia bisa dengan mudah membayangkan betapa kuatnya itu. Long Haoshen fokus pada adegan ini. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa tanaman misterius itu bergetar hebat, sebelum dengan cepat membentuk duri berwarna merah tua yang secara mengejutkan dia kumpulkan. Mengubahnya menjadi jarum sepanjang kaki yang ditembakkan dengan keras, menargetkan Yang Wenzhou. Wow, jadi panggilan botani sebenarnya bisa digunakan seperti itu. Long Haoshen tanpa sadar membuka lebar matanya. Dang. Suara tabrakan lain tiba-tiba terdengar. Saat memblokir Yang Wenzhou sekali lagi, duri dan duri seperti besi di sekitarnya mendekatinya dari segala arah. Dari kelihatannya, summoner ini saat ini memiliki keuntungan. Mantra pemanggil wanita tidak berhenti sama sekali. Dan di sisinya, polong tanaman secara bertahap tumbuh, sampai menjadi sangat besar, beberapa kali lebih besar dari tanaman bunga berduri sebelumnya. Bagaimana mereka bertujuan untuk menyerang Yang Wenzhou tidak diketahui. Mereka perlahan membungkuk, dan secara bersamaan melemparkan diri mereka dengan kecepatan tinggi. Setiap kacang hijau dalam polong ini memiliki ukuran 3 kepala manusia besar yang akan dihancurkan di Yang Wenzhou. Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel Kice The Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap! Bab 138. Tirani melampaui perbandingan. Assassin Queen E. Bahkan bisa digunakan seperti itu. Polong ini terdiri dari total 4 tanaman. Dan sesaat berikutnya, 12 kacang hijau yang keluar. Namun, kali ini tanaman berwarna kuning muncul di samping summoner betina ini. Tumbuhan ini berbentuk agak aneh, dengan tampilan seperti karang. Dan dari situ, kabut berwarna kuning keluar dan memenuhi udara. Bertentangan dengan ekspektasi, kabut ini tidak memiliki kekuatan ofensif. Namun, setiap tanaman yang terinfeksi tumbuh dengan penuh semangat menjadi semacam makhluk gila, menyerang dengan panik. Pupu-pupu-pupu. Suara mengerikan bisa terdengar di sekitar. Secara alami, Yang Wenzhou tidak akan membiarkan dirinya dihancurkan oleh kacang ini. Tetapi masing-masing yang dilemparkan padanya memercikkan jus. Pada akhirnya, pertahanannya tidak dapat mencegahnya dari percikan. Sebagian besar tubuhnya berakhir dengan infeksi. Cairan berwarna hijau ini membawa aroma tumbuhan yang manis, dan tidak memiliki racun di dalamnya, tetapi sangat kental dan lengket. Setelah terinfeksi, Yang Wenzhou merasa gerakannya menjadi jauh lebih lambat. Selama pertandingan ini, dan sampai sekarang, Yang Wenzhou sepertinya benar-benar tertekan. Tetapi kapan itu dimulai?
Dia sangat tidak terbiasa dengan perasaan ini yang membuatnya sangat tidak senang. Di peron, Han Qian yang duduk di dekat Kaisar Roh Sansui berteriak dengan takjub. Wanita ini sangat bagus. Agar seorang summoner bisa melakukan cast begitu cepat, tongkat yang dia pegang pasti sangat unik. Petik 2. Sansui mendengus. Berbicara pada gilirannya. Jangan mencari-cari alasan begitu Anda kalah. Gadis ini, Xiaomo memiliki kedekatan yang sangat besar dengan tumbuhan. Kabarnya, dia memiliki garis keturunan yang sama dengan elf. Staf yang baik membutuhkan pengguna yang baik. Anda tahu. Petik 2. Kalah. Saya khawatir hal ini tidak mungkin terjadi. Han Qian menggelengkan kepalanya. Tersenyum. Gadis ini benar-benar tidak buruk. Tapi tidak mungkin dia memenangkan pertandingan ini. Wen Zhao adalah kandidat nomor 1 untuk tempat pertama kuil ksatria kita. Petik 2. Sein Mage Tutor Lin Chen, yang duduk di sisi lain dari Sansui tiba-tiba mengambil inisiatif untuk berbicara. Ai, aku ingat bahwa belum lama ini, salah satu pesaing dari kuil ksatria terluka parah oleh seorang pembunuh. Jangan katakan padaku itu dia. Petik 2. Sansui segera tertawa terbuka. Wajah Han Qian langsung marah. Lin, anak kecil, aku akan menghajarmu. Lin Chen tertawa terbahak-bahak dan berkata, aku sangat takut. Ying Suis Feng, yang duduk di samping, berkata dengan tidak antusias. Bahkan jika anak kecil ini, Yang Wen Zhao, sebelumnya terluka parah oleh seorang pembunuh dari kuil kami, apa yang bisa ditertawakan? Dari apa yang saya lihat, tidak ada pesaing dari kuil mage yang bisa masuk 4 besar. 6 kuil besar terdiri dari 3 spesialis pertempuran jarak dekat dan 3 spesialis sihir. Dan mereka semua sangat kompetitif. Secara alami, spesialis pertempuran lebih baik dalam jarak dekat dan spesialis sihir paling baik dalam menggunakan mantra dari kejauhan. Para pesaing jelas tidak tahu tentang pertengkaran para petinggi ini. Tepat pada saat ini, Yang Wen Zhao, di tengah pertandingan, bersiap untuk mengungkapkan kekuatannya. Memerangi panggilan botani ini jauh lebih merepotkan daripada yang dia bayangkan. Tanaman di sekitarnya tiba-tiba menjadi panik. Dan tanpa pemberitahuan, duri merah lain menembus udara ke arahnya. Biasanya Yang Wen Zhao bisa memblokir. Tetapi karena cairan hijau lengket masih di bagian atas tubuhnya, dia dalam masalah. Dalam sekejap, pancaran keemasan terkonsentrasi dilepaskan dari tubuh Yang Wen Zhao. Dalam sekejap ini, tidak hanya energi spiritual internalnya yang didistribusikan, tetapi yang lebih penting, ia memiliki aura yang berkobar. Cahaya keemasan yang menyala-nyala ini tiba-tiba meletus darinya. Lendir hijau khusus kontrol cepat yang menutupi dirinya menghilang dalam sekejap. Dan semak duri di sekitarnya juga berubah menjadi abu. Api suci. Long Hao Shen tercengang. Ini adalah keterampilan yang juga dicatat di cincin warisan yang ditinggalkan ayahnya. Tapi dia belum terlatih untuk memanfaatkannya. Menurut anotasi ayahnya, keterampilan ini membutuhkan energi spiritualnya untuk maju ke peringkat kedua dari langkah kelima agar seseorang dapat menggunakannya. Cahaya dan api awalnya merupakan entitas yang sama. Nyala api matahari sama nyala api yang dihasilkan oleh cahaya murni dengan suhu yang sangat tinggi. Kegelapan yang bercahaya merusak segalanya. Bagi Retribution Knight, skill ini memiliki kegunaan yang sangat besar. Itu diklasifikasikan sebagai salah satu keterampilan rahasia. Dan juga keterampilan retribusi ksatria langkah kelima harus belajar cepat atau lambat. Keterampilan ini memiliki kekuatan yang besar. Dan kegunaan yang besar dalam hal serangan, pertahanan dan menghilangkan efek negatif. Namun, di balik kekuatan yang dahsyat ini, konsumsinya juga sangat besar. Meluncurkan keterampilan ini membutuhkan 200 unit energi spiritual cair, dan mempertahankannya menghabiskan 30 unit setiap napas. Bahkan ksatria dari langkah kelima harus mengendalikannya secara moderat setelah meluncurkannya. Tentu saja, api adalah musuh terbesar tumbuhan. Dan meskipun duri dan duri yang seperti besi ini berada di bawah rangsangan kabut kuning itu, berubah menjadi panik, ia hanya bisa layu di depan api suci itu. Yang Wen Zhao mendesis keras, dan bersandar pada ujung jarinya. Dia sekali lagi meluncurkan assault. Api kudus yang bersinar telah mengubah tanaman di sekitarnya menjadi sia-sia, membakarnya seluruhnya.
Sekarang, yang perlu dia lakukan saat menyerang adalah menggunakan kedua pedangnya untuk memblokir duri tajam merah yang diluncurkan ke arahnya. Selain itu, dengan nyala api-api kudus miliknya, kekuatan duri ini sangat berkurang. Summoner wanita yang bersembunyi di tengah tanaman ini dipenuhi dengan keheranan. Karena dia bisa merasakan lokasi yang Wenzhao secara akurat, dia secara alami bisa mengetahui seberapa cepat serangan miliknya. Dengan cepat melafalkan mantra, dia mengarahkan tongkatnya ke tanah. Dan segera, dua tanaman berwarna merah menyala seperti ceri tumbuh dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba mengangkat tubuhnya ke udara. Saat mengamati dengan seksama, seseorang dapat mengetahui bahwa pada suatu saat, sebatang pohon anggur muncul di sekitar pinggangnya, dilepaskan oleh ujung tongkat pemanggil itu. Segera, tanaman merambat menyeret tubuhnya ke atas. Di jalur yang duri seperti besi secara alami berhenti untuk memblokir. Dalam kecepatan yang bahkan lebih cepat dari serangan Yang Wenzhao. Detik berikutnya setelah dia mulai bangkit, Yang Wenzhao tiba di lokasi sebelumnya. Dan melihat duri tajam bersama dengan polong tanaman. Di mana dia, Yang Wenzhao memulai. Tetapi dengan gerakan cepat tangannya, dua pedang berat membawa kekuatan api kudus, yang menyala-nyala, menyapu sekelompok tanaman. Meski tanaman ini kuat, mereka cukup kurang dalam hal pertahanan. Ketika tiba-tiba dipanaskan dan dipotong seperti mentega, mereka hancur berkeping-keping dalam sekejap. Niat Yang Wenzhao jelas. Lawan ini hanyalah pemanggil dari langkah keempat. Dan dengan demikian, energi spiritualnya terbatas. Dan yang terpenting, tidak dalam bentuk cair. Selama dia melakukan yang terbaik untuk menyerangnya, dia tidak akan bisa melawannya. Dalam sekejap tanaman penyerang ini disapu dan dipatahkan. Dua buah besar berwarna merah muncul di garis pandangannya. Kedua buah ini telah membesar seukuran labu. Dan masih tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Merasakan krisis yang terjadi di depan matanya, Yang Wenzhao mundur dengan kecepatan tinggi sambil mengayunkan pedangnya. Meluncurkan dua lighton bersilangan untuk membentuk instant blast crossshoot memotong buah merah ini. Terkadang, beberapa orang membuat kesalahan yang tidak terduga. Jika itu Long Hao Shen, dia tidak akan dipotong dengan dua pedang ini. Karena krisis yang dirasakan sebelumnya, dia secara naluriah akan tahu bahwa menjauhi buah-buah ini adalah pilihan yang paling tepat. Dengan spesialisasinya sebagai ksatria retribusi murni, serangan Yang Wenzhao segera menembus buah. Dan akibatnya, sebuah tragedi terjadi. Gemuruh, suara ledakan yang dahsyat bisa terdengar di seluruh stadion Night, mengguncang seluruh sekitarnya. Setiap orang yang dapat melihat pemandangan ini menjadi tercengang. Menemukan bahwa awan jamur naik dari duri dan duri yang seperti besi, naik di langit. Pemanggil wanita, yang telah pergi sejak lama tanpa sadar menutupi kepalanya dengan jubahnya, menunjukkan wajah mengejek saat dia menjulurkan lidahnya. Kekuatan Cherry yang kejam ini hebat. Saya harap dia tidak akan terbunuh oleh ledakan itu. Petik 2. Tidak jauh. Di peron, Han Qian tiba-tiba bangkit. Tetapi bukan hanya dia. Petinggi lainnya yang mengamati pertandingan juga bangkit. Itu karena mereka tahu identitas asli Yang Wenzhao. Sebelumnya, ketika kuil assassin sangat melukai ksatria ini dengan serangan diam-diam. Jika yang terburuk terjadi padanya, mungkin. Sansui, Han Qian dengan marah memanggil. Wajah nenek Sansui berkedut. Saya benar-benar tidak tahu tentang ini. Kapan wanita ini mendapatkan kemampuan untuk memanggil benda itu? Ini adalah sesuatu yang tidak saya ajarkan padanya. Petik 2. Batuk, 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 batuk berulang kali terdengar dari lapangan. Saat siluet yang sangat menyedihkan muncul di tengah lapangan. Penampilannya saat ini memang pemandangan yang sulit dilihat tanpa tertawa. Baju besi yang sebelumnya indah sekarang benar-benar hitam dan terbakar. Helmnya juga digoreng dan rambutnya benar-benar keriting karena ledakan. Lengan dan pelindung tubuh adalah yang paling rusak, dan sedikit ternoda dengan darah. Adapun wajahnya, bahkan lebih hitam, dengan bekas merah. Penampilannya saat ini seperti seorang pengemis yang tidak terkendali. Aku. Yang Wenzhao sangat murung dan tidak menemukan kata-kata untuk diucapkan. Jika dia tidak menebas dengan kedua pedangnya,
Ruthless Cherry ini hanya bisa meledak di tempat dia berdiri pada saat itu, tanpa ada kesempatan untuk melukainya. Namun, potongannya ini bertindak seperti detonator. Meski dia langsung mencoba mundur, ledakan Ruthless Cherry ini memang dahsyat. Beruntung dia masih memiliki api suci, yang menyala di sisinya. Memungkinkan dia untuk mengayunkan kedua pedangnya dengan kekuatan penuh untuk melindungi dirinya sendiri di saat yang genting. Kalau tidak, mungkin ledakan dahsyat ini benar-benar akan menimbulkan kerusakan serius padanya. Namun, meskipun itu masalahnya, pada saat itu, seluruh tubuhnya masih sakit. Melihat gadis yang dia hadapi sebagai lawannya, matanya menunjukkan kemarahan yang ekstrim. Cahaya keemasan muncul lagi. Itu adalah mantel suci yang naik di udara. Bukan karena dia adalah seorang Retribution Knight sehingga dia tidak bisa menggunakan sedikit skill penyembuhan atau bantuan. Mantel suci adalah keterampilan penyembuhan penting untuk semua jenis ksatria. Sepasang pedang berat mengeluarkan cahaya keemasan yang mencolok. Saat Yang Wenzhou menatap lekat-lekat ke tempat di dekatnya di mana pemanggil wanita itu berdiri. Oke, jadi kamu masih bisa bertarung. Lalu aku menyerah. Bai Xiaomo berkata tanpa daya. Situasi ini sesuai dengan harapan Yang Wenzhou. Bagaimanapun, tingkat kultivasinya berada pada langkah keempat. Dan dengan penggunaan mantra yang terus-menerus sebelumnya, sebagian besar energi spiritualnya sudah habis. Itu sudah mustahil baginya untuk bertarung dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Karena ini masalahnya. Dia secara alami mengakui. Tuduhannya tiba-tiba berhenti. Dan Yang Wenzhou merasakan kemarahan mendidih dalam dirinya. Bisakah ini dianggap sebagai kemenangan? Apakah pernah ada pemenang dengan penampilan yang begitu menyedihkan? Wajahnya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan saat dia berpikir bahwa dia tidak pernah begitu menyedihkan dalam hidupnya. Kenapa harus seperti ini? Bab 139. Tirani melampaui perbandingan. Assassin Queen 2. Namun, karena lawannya baru saja menyerah, dia tidak bisa melanjutkan serangannya. Dia sangat menyesal. Menyesali bahwa dia tidak memanggil tunggangannya. Yang Wenzhou diam-diam bersumpah bahwa selama sisa kompetisi, dia tidak akan bertindak dengan bangga lagi. Dan pasti memanggil tunggangannya dan keluar semua. Melihat jejak hitam hangus di tubuhnya, dia menyadari bahwa perilakunya mirip dengan yang ditunjukkan Han Yu sebelumnya. Yang Wenzhou versus Bai Xiaomo. Pemenangnya adalah Yang Wenzhou. Dia akan masuk 8 besar. Bersama dengan pengumuman wasit, pertandingan pertama ini berakhir. Terlepas dari kenyataan bahwa pemanggil wanita Bai Xiaomo kalah, metode bertarungnya yang licik meninggalkan kesan mendalam pada semua orang. Setiap orang yang cerdas dapat dengan mudah menebak bahwa panggilan Bai Xiao memiliki kemampuan kontrol yang sangat hebat. Jika seseorang bisa mendapatkan dia sebagai anggota regu, tidak peduli apakah itu untuk pertarungan kelompok atau situasi duel, dia akan menjadi salah satu anggota terbaik. Lebih penting lagi, dia hanya di langkah keempat. Baginya untuk dapat meninggalkan Yang Wenzhou, yang mencapai langkah kelima, dalam keadaan yang menyedihkan. Tidak sulit untuk menebak apa yang akan terjadi setelah dia mencapai langkah kelima. Betapa hebatnya dia nantinya. Itu hanya pertandingan pertama dari 8 pertandingan. Tapi itu sangat mengejutkan semua orang. Perasaan para pesaing yang tidak bisa berpartisipasi yang tidak mau menerima hasil ini semakin melemah. Namun, pertandingan berikutnya membuat mereka agak kecewa. Orang-orang yang harus naik ke panggung untuk pertempuran kedua adalah Li Xin dan Long Haoshen, saudara perempuan dan laki-laki. Tanpa naik ke atas panggung, Li Xin menyatakan kepada wasit keputusannya untuk menyerah. Situasi semacam ini adalah sesuatu yang sangat langka untuk dilihat dalam pertandingan antara 16 pembangkit tenaga listrik teratas. Bagaimanapun, mencapai tahap ini sangat sulit, dan setiap langkah maju dapat dikatakan untuk mempromosikan status seseorang di masa depan di Menhun Squad sebagian besar. Dan tetap saja, ketika kekuatan seseorang sama sekali tidak memiliki cara untuk menyamai lawannya, mereka umumnya akan mempertaruhkan segalanya untuk mencoba memenangkan lawan. Tapi tidak dilarang untuk kebobolan dalam pertandingan ini. Jadi wasit hanya bisa menyatakan Long Haoshen sebagai pemenang, membiarkannya masuk 8 besar.
Sehubungan dengan keputusan Li Xin untuk menyerah, Han Qian, di peron, cukup puas. Setidaknya, dia tidak menghabiskan kekuatan Long Hao Shen. Pertandingan berikut, seperti sebelumnya, akan berlangsung setiap hari. Jadi jika seseorang menggunakan sumber daya yang terlalu besar pada hari sebelumnya, itu jelas akan berdampak buruk pada pertandingan yang akan datang. Fakta bahwa Li Xin kebobolan tidak menghambat aspek luar biasa dari kompetisi hari ini. Keempat pertandingan berikut brilian dan bervariasi, di mana tidak ada yang akan dengan gegabah mengaku kalah sebelum momen terakhir. Akibatnya, pihak yang menang harus membayar harga untuk itu. Bagaimanapun, bagi para pesaing ini untuk bisa memasuki tahap ini, jarak antara kekuatan mereka tidak bisa terlalu lebar. Caier, sekarang giliranmu untuk naik ke panggung. Long Hao Shen dengan gugup memegang tangan kecil Caier. Caier dengan ringan menggelengkan kepalanya. Dengan tenang mengatakan kepadanya, tidak ada yang akan terjadi padaku. Long Hao Shen berpikir untuk menemaninya bahkan untuk naik ke atas panggung. Tetapi ditolak oleh Caier. Saat tangannya menggenggam tongkat bambunya, dia menuju ke stadion sendirian. Melihat penampilan Caier gadis buta ini, para pesaing lainnya menunjukkan berbagai reaksi. Mereka dipisahkan menjadi dua kategori. Yang pertama secara alami adalah mereka yang sangat meragukan. Bagaimana bisa seorang wanita buta bahkan mencapai 16 besar? Dan yang lainnya gugup dan bersemangat. Karena mereka sebelumnya telah menyaksikan kekuatannya yang luar biasa. Secara khusus, para pembunuh dari kuil assassin sebenarnya bersorak keras untuknya. Melalui penampilan tirani selama kualifikasi, Caier telah mendapatkan persetujuan dari semua orang ini. Berjalan ke lapangan dengan kecepatan berjalan, Caier perlahan tiba. Lawannya adalah seseorang yang belum pernah bertemu dengannya sebelumnya di kompetisi. Jadi pandangannya ke arahnya diragukan dan tidak dapat dipahami. Apakah wanita ini milik kuil assassin? Lawan Caier adalah seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun. Dia memiliki tubuh sedang, dan memiliki tongkat merah di tangannya. Dia adalah Grand Summoner kedua dari langkah keempat yang masuk 16 besar. Di pertandingan sebelumnya, penampilan kuil spiritual sangat luar biasa. Meskipun Bai Xiaomo tidak berhasil menang, dia kemungkinan besar menjadi pilihan terbaik untuk penantang teratas dan bahkan meninggalkan Yang Wenzhou terjebak dalam dilema. Pemanggil khusus kontrol lainnya memasuki 8 besar dengan relatif mudah. Dan sekarang, matanya terfokus pada murid terakhir kuil spiritual ini. Caier dari kuil assassin akan melawan Fang Zhu dari kuil spiritual. Karena perbedaan panggilan, kedua belah pihak akan memulai dari jarak 40 meter, dan 4 pilar akan ditinggikan. Kedua belah pihak, bersiaplah. Petik 2. Bersamaan dengan pengumuman wasit ini, 4 pilar tebal perlahan bangkit dari tanah. Caier dan Summoner Fang Zhu dengan tenang mundur sampai mereka berada pada jarak 40 meter. Dalam hal kegugupan, tidak ada yang bisa melampaui Long Hao Shen yang berdiri di ruang tunggu. Dia dengan gugup melihat situasi di atas panggung. Berharap dia bisa menggantikan Caier untuk bertarung menggantikan Caier. Melihatnya, Li Xin tidak bisa menahan senyumnya. Saat dia berkata, bodoh kecil, jangan terlalu gugup. Tenanglah. Tidak ada yang akan terjadi padanya. Seperti yang saya lihat, kekuatan Caier begitu menakutkan sehingga saya takut tidak ada cara untuk menang melawannya. Bahkan untuk Anda. Tunggu dan lihat saja. Oke, adalah jawaban Long Hao Shen. Tetapi pada kenyataannya dia bahkan tidak mendengar kata-kata Li Xin. Dalam kebingungan total karena mengkhawatirkannya. Tidak peduli apa yang orang lain katakan. Kegugupan di hatinya tidak akan berkurang sedikit pun. Dia hanya berpikir tanpa henti. Caier tidak bisa melihat. Dan sebagai tambahan, dia sangat lemah. Bagaimana jika dia akhirnya terluka? Long Hao Shen telah membuat tekadnya. Jika Caier terluka bagaimanapun juga oleh lawannya. Bahkan jika itu melanggar aturan kompetisi. Dia akan segera bergegas ke sisinya untuk merawatnya. Diam-diam. Dia sudah mulai menyiapkan mantel suci. Pertandingan dimulai. Dengan suara dari wasit ini, pertandingan ke-7 dari 8 pertandingan dimulai secara resmi. Meskipun Fang Zhu belum pernah melihat Caier dalam pertempuran, dia tidak meremehkan lawannya sedikit pun hanya karena dia buta.
Fakta bahwa dia mencapai langkah keempat bukanlah tentang kekuatan. Tidak mungkin sesederhana itu. Dia tegas, gigih, dan bijaksana. Tongkat di tangannya bersinar dalam warna coklat kemerahan saat dia melambai ke depan. Dengan tinggi 1 meter, seekor burung besar berwarna cian bangkit dan terbang di udara. Ini tidak dilakukan melalui mantra pemanggilan. Dari kelihatannya, sepertinya keluar dari atas tongkat pemanggil ini. Dapat dilihat bahwa staf ini setidaknya merupakan peralatan di tingkat spiritual. Burung biru itu melayang di udara, terbang dengan kecepatan tinggi ke arah Keyer saat tubuhnya menyala dengan cahaya biru redup. Dalam sekejap wasit mengumumkan dimulainya pertandingan. Keyer, dengan tangan menggenggam tongkat bambu, maju ke depan, lurus ke arah lawannya. Kecepatannya tidak cepat, dan tidak menunjukkan perbedaan dari saat dia biasanya berjalan. Tongkat bambu dengan ringan menepuk tanah. Saat dia berjalan tidak tergesa-gesa, dengan aura tertutup. Itu hampir akan tampak seperti gadis buta biasa yang berjalan-jalan. Di atas tanah, tongkat bambu tidak bersuara, hanya meninggalkan jejak sederhana yang dilewatinya. Setelah Fang Zhu membuat burung biru itu muncul, dia segera mulai melafalkan mantra berikutnya dengan cepat. Satu-satunya perbedaan antara mantra pemanggil dan penyihir adalah bahwa mantra pemanggil sering diucapkan dalam kecepatan yang lebih cepat. Itu karena mantra mereka didasarkan pada frekuensi, tidak seperti mantra penyihir, yang didasarkan pada tempo. Suara kuat yang teredam dengan penuh semangat mengucapkan, saat cahaya pada tongkat merahnya menjadi lebih terang dan lebih terang, membiarkan aura mengerikan tanpa henti menyebar darinya. Keyer baru mengambil 10 langkah karena burung biru ini sudah sampai di atas kepalanya. Maju menuju arah Keyer dengan kecepatan tinggi. Ia terjun ke bawah dan membuka kedua sayapnya, mengeluarkan desisan yang menusuk telinga dan 2 wind blades selebar 1 meter mengarah langsung ke Keyer. Kecepatan Keyer saat dia berjalan ke depan tidak berubah sedikit pun. Berjalan tidak tergesa-gesa, seperti sebelumnya. Di ruang tunggu, Long Hao Shen hampir menangis dengan keras. Dari matanya, kedua wind blades ini hendak mengenai tubuh Kai beberapa detik kemudian, saat situasi aneh terjadi. Keyer sepertinya tidak melakukan apapun. Tapi dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi kabur. Dan seketika, kedua wind blades itu melewati tubuhnya dengan sangat alami, menghancurkan tanah di belakangnya dengan suara pupu dan meninggalkan 4 lubang di belakang. Juga pada saat itu, tongkat bambu di tangan Keyer diangkat tinggi-tinggi, seperti sambaran petir, dan mengeluarkan niat membunuh yang sangat dingin dan intens dalam sekejap. Burung biru itu sangat kecil, dan dalam sekejap setelah tindakan Keyer, ia sudah bisa merasakan bahayanya. Dengan cepat mengepakkan sayapnya sambil melakukan gerakan menghindar yang gesit. Namun, dari tongkat Keyer, 3 pancaran dikirim keluar. Masing-masing memanjang hingga mencapai panjang 10 meter. Saat tongkat bambu ditepuk ke tanah, Keyer terus bergerak maju dengan kecepatan berjalan, seperti sebelumnya. Mengurangi jarak antara dia dan pemanggil itu di setiap langkah. Dalam nafasnya, tidak ada sedikit pun perubahan. Meskipun serangan yang dilancarkan oleh burung biru itu, membuat semua yang baru saja terjadi tampak seperti fata morgana. Tapi apakah itu benar-benar fata morgana? Darah burung biru itu menetes saat terbelah menjadi 4 bagian yang sama rata saat terciprat dan berubah menjadi debu. Ketika Keyer baru saja mengangkat tongkat birunya, itu tidak bisa menghindari serangannya sedikit pun. Melihat Keyer yang baru saja terkena wind blade, Long Hao Shen berteriak kaget saat jeritan keluar dari tenggorokannya. Dipisahkan dari Keyer dengan jarak kira-kira 20 meter. Fang Zhu masih melantunkan mantra dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap, pupil matanya menyusut menjadi seukuran jarum saat mantranya yang cepat hampir hancur oleh keterkejutan yang dia miliki saat melihat pemandangan ini. Stormbird saya langsung terbunuh. Begitu saja. Itu adalah binatang ajaib dari langkah keempat. Setidaknya harus bisa sedikit menghalangi lawan. Namun, dari awal hingga akhir, dia tidak memiliki pengaruh sedikit pun pada kemajuan Keyer. Dengan cahaya dari tongkat bambunya, itu hanya dibelah menjadi bagian yang sama oleh Keyer, seperti yang dilakukan Koki. Saat dia masih melafalkan mantranya,
Dia berkeringat dingin oleh niat membunuh yang paling dahsyat itu. Segera, dia menyadari lawan macam apa yang sedang dia hadapi. Meskipun dia tidak memiliki penglihatan, penampilan tiraninya telah membuat Fang Zhu mengalami tekanan yang mengerikan tidak seperti yang pernah dia rasakan sebelumnya. Seperti sebelumnya, Keir bergerak dengan kecepatan lambat. Tetapi seperti saat kualifikasi, setiap langkah yang diambilnya meningkatkan tekanan mental yang diberikan pada Fang Zhu. Namun, Fang Zhu ini juga luar biasa. Bahkan dalam situasi seperti itu, dia masih menyelesaikan mantranya tanpa hambatan. Saat dia mengarahkan tongkatnya ke depan, cahaya merah keluar, berubah menjadi gerbang yang berkilauan. Segera, raungan keras terdengar darinya. Kemudian, sosok besar keluar dari gerbang itu. Binatang ajaib dari langkah ke-6. Gigantic Bear Vajra. Bagi seorang Grand Summoner dari langkah ke-4, mampu memanggil binatang ajaib dari langkah ke-6 sudah merupakan prestasi tertinggi. Fakta bahwa dia berhasil mencapainya pasti terkait dengan kapasitas mentalnya dan peralatan yang dia bawa. Bahkan jika ini masalahnya, setelah dia menyelesaikan pemanggilan ini, wajah Fang Zhu menjadi sangat pucat. Pucat dengan perasaan lega. Bab 140. Tirani melampaui perbandingan. Assassin Queen 3. Tanpa ragu, metode terbaik untuk menangani seorang pembunuh adalah dengan menggunakan pertahanan yang kokoh yang dikombinasikan dengan kekuatan yang lebih brutal daripada yang dapat ditahan oleh si pembunuh. Untuk alasan ini, pilihan Fang Zhu bisa dikatakan sangat bijaksana. Vajra beruang raksasa mengulurkan tangannya, mengambil Fang Zhu dan meletakkannya di bahunya. Kemudian, sosok besarnya berdiri tegak. Orang ini memiliki tubuh yang kuat, dan setelah berdiri tegak, tingginya mendekati 4 meter. Tubuhnya yang agung tampak seperti gunung kecil. Dia perlahan mendekati Keir, yang tampak sangat kecil dibandingkan. Gigantic Bear Vajra adalah binatang ajaib dari langkah ke-6 yang memiliki kemampuan bawaan unik yang dikenal sebagai Earthly Roar, yang mampu menghasilkan gelombang seismik untuk meluncurkan serangan ke segala arah. Fitur terhebatnya adalah kulit tebal yang menutupinya, kekuatan pertahanannya dan kekuatan fisiknya yang luar biasa. Mengambil langkah besar, itu bergegas ke Keir. Dengan kilauan tongkat Fang Zhu, sinar kuning lembut menyelimuti dirinya dan Gigantic Bear Vajra, membuat tubuhnya tampak menempel di bahu Gigantic Bear Vajra. Tidak peduli bagaimana Gigantic Bear Vajra bergerak, dia tidak akan terlempar. Dan pada saat ini, Keir tiba-tiba bergerak. Yang disebut gadis itu bergerak seperti kelinci, menghilang dalam sepersekian detik. Kecepatannya terlalu cepat. Ia pergi sejauh meninggalkan bayangan. Jarak yang dulu memisahkannya dari Gigantic Bear Vajra hanya 10 meter. Tapi dalam sekejap, dia tiba sebelum itu. Di bawah kendali Fang Zhu, kakinya yang sangat besar menginjak tanah. Dan dengan ledakan keras, gelombang bumi diluncurkan dan gelombang seismik berwarna kuning tersebar ke segala arah. Namun, Keir mengejutkan semua orang sekali lagi dengan kekuatan luar biasa yang dia tunjukkan. Tanpa mengelak, tanpa melompat, dan tanpa mundur, dia maju dengan tongkat bambunya, membuat gerakan memotong. Saat bayangan berkilauan, adegan yang membuat semua penonton tidak bisa berkata-kata terjadi. Gelombang seismik di sekitar tiba-tiba terhenti di depan Keir, seolah-olah mereka diserang oleh pisau tajam, tidak berpengaruh pada kemajuannya. Detik berikutnya, Fang Zhu tidak bisa melihat sosok Keir lagi. Pesaing yang beristirahat hanya bisa melihat dua cahaya berwarna emas tua sebelum kekuatan pertahanan yang menakjubkan dari Gigantic Bear Vajra tiba-tiba tertembus. Sebuah suara putong dikeluarkan. Saat itu jatuh berlutut dengan tangisan sedih. Dua jejak darah muncul di lututnya, berasal dari pecahnya persendiannya. Dan segera, sosok yang tenang muncul di punggungnya, meninggalkan asap biru di belakang. Dengan kakinya di atas kepala Vajra beruang raksasa ini, ujung tongkat bambunya diarahkan ke leher Fang Zhu. Tidak ada yang meragukan fakta bahwa dia hanya membutuhkan sedikit gerakan untuk segera mengakhiri hidup Fang Zhu. Tak bernyawa. Fang Zhu tampak sudah benar-benar tak bernyawa. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dikalahkan dengan mudah. Gigantic Bear Vajra begitu mendominasi sehingga tidak ada seorang pun sampai sekarang yang memiliki sedikit kesempatan untuk menolaknya.
Vajra beruang raksasa dengan enggan menggerakkan telapak tangannya, membidik bagian atas kepalanya sendiri. Tetapi tanggapan Keir tidak lebih dari sedikit gemetar dari jinjitnya. Dalam sepersekian detik, semua orang melihat bahwa tubuh Keir menyala dengan kilau berwarna emas gelap saat tubuh beruang raksasa Vajra membeku. Dan sepasang cakarnya yang tebal jatuh saat darah mengalir deras dari mulut dan hidungnya. Jelas, sekarang terluka parah. Aku mengakui. Fang Zhu, lesu, melepaskan tongkatnya. Dia kalah. Dan sebagai tambahan, sangat menyedihkan. Dari awal hingga akhir, dia pada dasarnya tidak bisa menahan sedikit pun. Dari peron, Kaisar Spiritual Sansui berkata, agak lamban. Apa energi spiritual itu? Mengapa berwarna emas gelap? Ying Suis Feng menatapnya sekilas, sebelum tersenyum acuh tak acuh dan menjawab, aku juga tidak tahu. Dengan cepat mendarat di tanah, Keir tidak mengatakan apa-apa saat tongkat bambunya ditepuk di tanah. Dan dia tidak terburu-buru berjalan ke ruang tunggu. Victor, Keir, wasit dengan getir menelan ludahnya sendiri. Pertempuran ini tampak sederhana dan lugas. Di depan Keir, baik Fang Zhu dan makhluk panggilannya tampak sangat menyedihkan. Longe itu terdiam sesaat. Tampaknya semua orang bisa merasakan lehernya sendiri menegang. Saat mereka mengikuti dengan mata mereka Keir, yang akan kembali ke ruang tunggu. Bahkan nafas para pemuda yang bersaing ini menjadi sangat berat. Kecepatan, serangan, dan niat membunuh yang sangat dingin dan kuat. Tak satu pun dari aspek-aspek ini yang luput memberikan tekanan besar pada mereka. Bahkan jika mereka tidak berpartisipasi dalam pertempuran sebelumnya, hati mereka hampir tidak bisa tenang. Terlalu tangguh. Jadi kuil assassin memiliki eksistensi yang begitu hebat di dalamnya. Leher yang Wenzhou juga menegang. Dan rasa sakit muncul di dadanya. Dan keraguan muncul dalam dirinya. Biarpun dia menggunakan tunggangannya, apakah dia benar-benar bisa melawan di depan gadis ini? Keir menggunakan tindakannya untuk menunjukkan kepada mereka penampilannya yang anggun sebagai seorang pembunuh. Long Haoshen memberikan tatapan membosankan ke Keir yang kembali ke sisinya, sebelum dengan tenang duduk. Meskipun dia tidak merasa tegang di lehernya, pandangannya tentang Keir berubah total. Perlahan menundukkan kepalanya. Dia tidak menatapnya tetapi diam-diam memikirkan sesuatu. Sebuah tangan kecil yang lembut dengan tenang mendekati tangannya sendiri. Karena Keir tidak mengatakan apa-apa, tetapi dengan gesit menyentuh telapak tangannya dengan jari telunjuknya. Long Haoshen, yang awalnya merasa suram jauh di dalam diaduk oleh riak yang menggerakkan perhatiannya. Dia sedang menulis kata-kata dengan jarinya. Ada apa denganmu? Membaca 5 kata ini dengan perasaan gatal, suasana hati Long Haoshen segera mereda. Long Haoshen menarik tangan kecilnya, dan di tangannya yang halus, menulis, melihat bahwa kamu begitu kuat. Apakah kamu masih membutuhkan perlindungan saya? Tangan Keir mulai sedikit gemetar, saat dia membaliknya dan menulis, apakah kamu menyesali janjimu? Tidak, Long Haoshen berkata tanpa berpikir, meraih tangannya, dan menulis pada harta karun yang indah ini. Aku tidak akan pernah menyesalinya. Keir terdiam, memegang erat tangannya. Setelah sekian lama, dia mulai menulis sekali lagi di tangannya. Yang kamu lindungi bukan hanya diriku, tapi juga hatiku. Long Haoshen menggigil, dan segera mengukir kata-kata ini di dalam hatinya. Apa yang Anda lindungi bukan hanya orang saya, tetapi juga hati saya. Saat ini, dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang sangat menusuk hatinya, membuat semuanya menjadi jelas sekaligus. Tepat sekali, aku harus melindunginya. Apakah dia kuat atau lemah? Saya seorang wali. Hanya karena dia tangguh. Apakah itu berarti saya tidak dapat melakukan apapun untuk melindunginya? Keir hanya memegang tangannya dalam diam. Dan setelah ragu-ragu sebentar, perlahan mulai bersandar di bahunya. Pada saat kontak itu, hati kedua pemuda itu menggigil deras. Karena Long Haoshen jelas merasakan tangan Keir hangat. Li Xin duduk di sisi lain Long Haoshen, terus memperhatikan aktivitas mereka. Dalam sekejap dia melihat Keir bersandar di bahu Long Haoshen. Dia bisa mendengar setetes jarum. Faktanya, mereka duduk di baris pertama, di samping semua pesaing lainnya.
Dan hampir semua orang bisa melihat apa yang terjadi di barisan depan. Pada saat ini, hampir tidak ada yang memperhatikan pertandingan ke-8 yang berlangsung di stadion. Dan semua mata tertuju pada sosok Long Haoshen dan Keier. Itu, apakah pembunuh wanita tangguh itu yang menunjukkan kekuatan seperti itu? Terus-menerus menampilkan kekuatan yang luar biasa. Dia, bagaimana bisa dia bersikap malu-malu dan penuh kasih di samping pria ini? Melihat pemandangan indah Keier pemalu dan cantik yang bersandar di bahu Long Haoshen. Sebagian besar penonton merasakan kesan mereka tentang Ratu Assassin yang kejam dan tak tertandingi yang dirusak. Mereka berubah dari 16 menjadi 8. Karena pertandingan akhirnya berakhir. Meskipun gambar kuil ksatria tidak begitu bagus, mereka masih berakhir dengan 3 orang di 8 teratas. Kuil assassin memiliki 2 orang. Dan kuil mage, kuil pemanggil dan kuil prajurit masing-masing 1 orang. Keesokan harinya, pertandingan untuk 4 teratas akan menjadi lebih intens. Dan akan ditentukan. Seperti sebelumnya. Secara acak. Dengan undian yang akan semakin menurunkan jumlah pesaing. Dan saat ini, dialog yang tak terhindarkan terjadi. Kali ini, Long Haoshen dan Keier tidak pergi sebelumnya. Sebaliknya, merekalah yang terakhir pergi. Li Xin tidak tinggal, agar tidak mengganggu mereka. Dan diam-diam dan sedih ditinggalkan sendirian. Aku ingin mengundangmu makan. Tidak apa-apa. Long Haoshen bertanya dengan suara rendah kepada Keier yang, seperti sebelumnya, bersandar di bahunya. Tubuhnya benar-benar kaku. Dan dia berusaha memeluknya. Untuk sekali lagi merasakan pinggangnya yang ramping dan lembut. Tapi pada akhirnya, dia tidak berani melakukannya. Keier perlahan mengangkat kepalanya. Duduk tegak. Wajahnya ditutupi kerudung yang menakutkan. Saat dia menggelengkan kepalanya dengan ringan. Tidak. Pulang cepat. Kompetisi lainnya lebih penting. Anda harus menjaga diri Anda dalam kondisi yang baik. Petik 2. Merasa sangat kecewa. Long Haoshen menanggapi dengan satu suara. Telinga kecil Keier bergetar ringan. Saat dia bergumam dengan suara yang sangat pelan. Kita akan punya banyak waktu untuk melakukannya nanti. Long Haoshen. Cukup perseptif. Berbalik ke arahnya begitu dia mendengar suaranya. Dan langsung menatapnya dengan kedua matanya. Keier, aku. Keier, agak curiga, mengangkat kepalanya, dan menatap langsung ke arahnya. Ya. Long Haoshen menelan seteguk air liur, sebelum memberitahunya, dengan penuh keberanian. Apa yang ingin saya tanyakan adalah, jika saya bisa mendapatkan tempat pertama, maukah Anda membiarkan saya memeluk Anda? Apa? Suara Keier tiba-tiba dinaikkan. Ini membuat Long Haoshen takut sampai membuatnya berdiri. Saat dia melambaikan tangannya berulang kali dan berkata, "Maaf, aku sangat menyukaimu. Anggap saja saya tidak mengatakan apa-apa. Jangan marah." Petik 2. Meskipun Keier buta, dia saat ini bisa dengan jelas merasakan penampilannya yang tulus dan takut saat ini. Dengan sedikit tertawa, dia perlahan mengangguk, mengeluarkan sedikit, meh. Sambil berdiri, dia mengetuk tanah dengan tongkat bambunya dan menegakkan postur tubuhnya. Bergerak cepat dan anggun. Sepertinya hampir terbang. Keier. Pelan-pelan sedikit. Long Haoshen. Takut dia akan terpeleset dan jatuh. Buru-buru mengejarnya. Di sudut suram dari platform yang ditinggikan. Han Qian dengan keras melambaikan tangannya yang terkepal. Anak yang baik. Dia masih sangat muda. Tapi kemampuannya adalah yang terbaik. Yingzi. Apakah kamu melihat? Sebelumnya, gadis kecil itu meringkuk di badannya. Wahaha. Sepertinya, hal ini siap untuk terjadi. Petik 2. Meringkuk melawan adikmu yang menakutkan. Ying Swiss Feng merasa sangat sedih saat berkata, perkembangan ini terlalu cepat. Dengan ekspresi tersenyum, Han Qian menepuk bahu Ying Swiss Feng. Dan berkata, saudaraku, terima kasih. Terima kasih kepada Assassin Temple Anda karena telah mengembangkan bakat yang luar biasa. Saya sangat senang. Petik 2. Tapi, aku benar-benar tidak nyaman tentang sesuatu. Little Han, Anda telah terjebak di hambatan di peringkat ke-9 dari langkah ke-8 untuk waktu yang cukup lama sekarang. Bagaimana jika saya membantu Anda membangkitkan potensi Anda?
Saya yakin bahwa yang tua tidak akan mengeluh tentang itu.